tanya sekarang, yuk. Berapa sih nilai penghasilan bulanan yang Anda inginkan? Yang kalau Anda dapat itu tiap bulan, Anda akan bilang, cukup deh Bu Heni. Cukup saya. Saya mau tunjuk beberapa orang ya. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pikirin. Jangan terlalu kecil karena itu munafik. Sebut angka penghasilan bulanan yang Anda akan bilang cukup buat saya. Santi berapa San? Hah? Cepet Tiao. Kamu anak baik loh. Cepet Tiao sebulan, that's it. Enough. Pakai sisa waktu melayani Tuhan. Ada amin? Yes, oke. Saya nggak berani ganggu tante. Nanti dimarahin Ferdinand. Ya. Fanny, berapa Fanny? Are you sure? You wanna come and work with me? Cuma 20 juta enough dia bilang. Sekali berkamu, you can earn more. Oke. Saya pengen nyebut, gak kenal tunjuk aja ya. Bapak berapa Pak? Are you sure? Cukup 10 juta aja? Ah, ini bener nih. Hah? Ini bener nih. Are you sure? 10 juta sebulan aja enough? Saya ada tanya orang, dia jawab 300 juta. Kalau dia bisa dapat 300 juta sebulan, dia akan berkata, cukup. Lalu saya tanya lagi yang lain. Kalau kamu berapa? Dia jawab, 1M. 1M sebulan kerja apa itu? Gue juga mau gitu katakan. Nah, saya mau kasih tahu. Ada nggak orang kaya pengusaha yang penghasilan sebulannya 1M? Ada nggak? Menurut Anda, dia udah bisa bilang cukup belum? Kita yang belum nyampe 1M, kita bisa ngomong, nanti kalau apabila penghasilan saya sudah 1 miliar, that's it. Gue akan pakai waktu gue melayani Tuhan. Jadi asyir di ICI, jadi pendoa syafaat, counselor, bla 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 bla. Itu kan janji. Biasanya manusia janji palsu. Nah, kenyataannya orang-orang yang sudah ada di situ, yang income-nya mungkin 1M per hari, kita nggak lihat mereka cukup tuh. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan keren gak? Buat manusia lagu kebangsaan kita tuh satu. Never enough. Never enough. I want more, I want more, I want more. Itu lagu kebangsaan kita. Gak ada yang bisa bilang cukup. Saya tahu kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita keluar dari kebenaran. Buat apa kita punya segalanya tapi kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita? Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus yang ngomong loh. Buktinya harta gak bisa melindungi orang dari yang jahat. Orang yang kaya raya gak bebas COVID kok. Yesus bilang, harta gak menyelamatkan. Jangan nabur kejahatan di mana-mana. Jangan kerja yang gak halal. Karena semakin Anda nabur kejahatan dan kerja yang gak halal, Anda gak akan hidup dalam damai sejahtera karena Anda takut suatu hari orang yang Anda jahatin akan balas Anda. Mari berkarya dalam kebenaran. Kalau tidak halal, meskipun kita kaya tidak damai dan tidak akan bahagia, buat apa? Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa yang membuat orang itu bisa keluar dari kebenaran? Karena pengen punya penghasilan yang banyak. Ada orang-orang yang kalau ditawarin bisnis yang halal, yang jalannya benar, yang lurus, itu nggak mau. Kenapa?
Dia bilang males main duit kecil. Untungnya gak seberapa. Kalau bisnis yang bikin nightclub, kasino. Apalagi tuh yang duitnya gede-gede. Sekali gebuk M bunyinya. Sekali gebuk T bunyinya. Orang gak mau bisnis yang berapa? Cepet dia 100 juta. Capek. Buang keringet. Yang halal gak mau, milihnya yang gak halal. Kenapa? Karena pengen penghasilan yang banyak. Firman Tuhan berkata lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan keadilan. Kita damai. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apalah? Cinta uang. Orang kalau udah cinta duit, apapun dikerjain. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang tuh kalau ingin cepat kaya, ya instan, jadi konglomerat mendadak, pasti menghalalkan segala cara. Dengar, pelajaran udah banyak di TV. Orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, hari ini mereka ada di penjara. Mengesalkan ketika kita tahu di penjara pun ada kelasnya. Lu bayar, kamar lu mewah. Bahkan kalau bayar katanya bisa tamasya. Kapan check out, kapan maksud check in lagi. Tinggal diatur. Kacau. Tapi dengar, Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Udah berkarya dalam kebenaran aja. Jangan ingin cepat kaya. Percayalah kalau Anda bisa dipercaya, Anda akan dapat banyak berkat. Katakan, amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih tahu, orang kalau serakah dia akan lakukan apa aja. Ditawarin, ayo jualan drug, ayolah. Ayo bikin kasino, ayolah. Bikin bisnis yang gak halal, nyuri, nipu. Baru kemarin ada orang yang menggunakan nama suami saya, picture profilnya, foto suami saya yang ganteng itu, namanya Yohanes Kristianus. Tapi nomor HP-nya bukan. Dia WA ke kontak-kontak suami saya dan kasih tahu, halo. Teman saya yang kasih tahu saya namanya Lita. Halo Lita, apa kabar? Si Lita kan nggak punya nomornya, tanya, siapa nih? Jojo. Oh hai Jo, apa kabar? Dia bilang gini, hapus aja kontak yang lama, ini nomor baru. Kacau nggak tuh? Penipuan ngeri. Ini masalah kecil ya, penipuan lewat HP. Suami saya pernah kena kasus yang lebih besar. Kenapa selalu kamu ya sayang? Karena kamu terlalu baik sih, suka kasih nomor HP kemana-mana. Kayak saya, jangan kasih nomor HP sekretaris aja. Nah, satu kali suami saya dipanggil ke pengadilan. Nah lu, aku bilang, kamu berbuat apa Jo? Ojo ngisi-ngisi nih kowe. Jangan malu-maluin gitu kan. Ternyata, saya gak sebut nama bank ini. Sebenarnya bank ini mengesalkan. Karena kartu kredit suami saya itu ditarik power cash-nya, bisa tarik duitnya. Orang ini tarik cash dari kartu kredit suami saya. Bagaimana bisa ya? Kan kartu kreditnya di tangan dia. Ternyata orang ini memalsukan identitas, dia membuat KTP atas nama Yohanes Kristianus. Jadi negara kita ini saking canggihnya, ya KTP bisa dua orangnya sama loh. Bisa. Jadi di copy KTP suami saya dia bikin. Dia ke bank, dia tarik tunai. Waktu di pengadilan, penjahat ini ditangkap. Kayaknya dia nipu banyak orang termasuk suami saya. Suami saya duduk di kursi saksi, ditanya penjahat ini, kenal bapak itu? Kalau dia jawab kenal, mateng kita. Gimana coba keadilan di negeri ini? Suami saya bilang gak kenal, saksi itu juga bilang gak kenal sama suami saya.
Saya kaget kalau kita sampai ditagih ratusan juta gara-gara orang pakai nama suami saya. Orang kalau ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Keinginan dan keserakahan itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ke dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Demi kaya ditawarin temen, bisnis gak halal, yes aja. Jangan mau.